Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Aldi, Randy Lino, Siti Hajar, Irta Yunasti, Nur Anisha Syarif, Muhammad Syafiq, dan Ainun Setianingsi R. Di sini kami akan menjelaskan tentang contextual teaching and learning. Langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh Irta Yunasti. Pembahasan pertama, bagian A, Conceptual Teaching and Learning. Menurut Sanjay 2008, dalam dasar-dasar dan proses pembelajaran biologi, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Istilah lain yang juga dimiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan atau approach. Konseptual teaching and learning yaitu pembelajaran konseptual atau proses pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks di mana siswa berada. Pada dasarnya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajarinya dengan kehidupan mereka. Karakteristik konseptual teaching and learning. Adapun karakteristik dari konseptual teaching and learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi dipilih berdasarkan kebutuhan siswa. Yang kedua, peserta didik terlihat secara aktif dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau simulasinya. Yang keempat, materi dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Yang kelima, cenderung mengintegrasikan beberapa bidang ilmu sesuai dengan tematiknya. Yang keenam, proses belajar bersisi kegiatan untuk menemukan, menggali informasi, berdiskusi, berpikir kritis, mengerjakan proyek, dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, pembelajaran terjadi di berbagai tempat, sesuai dengan konteksnya. Dan yang terakhir, hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Baik, selanjutnya pendekatan contextual teaching and learning. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam contextual teaching and learning adalah, yaitu yang pertama, problem-based learning. Problem-based learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks sehingga peserta didik dapat belajar berpikir kritis dalam melakukan pemecahan masalah yang ditunjukkan untuk memperoleh pengetahuan atau konsep yang esensial dari bahan pelajaran. Pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran yang memberikan penekanan pada pemecahan masalah-masalah sebagai kolaboratif dalam periode pembelajaran tertentu. Dengan demikian, dimungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam membentuk pembelajarannya dan memunculkannya dalam produk nyata. Yang kedua, authentic instruction. Authentic instruction yaitu pendekatan pembelajaran yang memperkenankan peserta didik mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan melakukan pemecahan masalah di dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, inquiry-based learning. Inquiry-based learning yaitu pendekatan pembelajaran dengan mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat, project-based learning. Project-based learning yaitu pendekatan pembelajaran yang memperkenankan peserta didik untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya. Yang dimaksud adalah pengetahuan dan keterampilan baru dan mengkalkulasikannya dalam produk nyata. Yang kelima, work-based learning. Work-based learning yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari bahan ajar dan menggunakannya kembali. Yang keenam, service learning. Service learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penetapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
melalui tugas yang terstruktur dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu cooperative learning. Cooperative learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. D. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam konteks dual teaching and learning. Berikut beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam konteks dual teaching and learning. 1. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental atau developmentally appropriate peserta didik. 2. Membentuk kelompok belajar yang saling bergantung satu sama lain atau interdependent learning groups. 3. Mempertimbangkan keberagaman peserta didik atau diversity of students. 4. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri dengan ketiga karakteristik yaitu kesadaran berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan. 5. Memperhatikan multi-inteligensi atau multi-intelligences. 6. Menggunakan teknik bertanya atau questioning dalam rangka untuk meningkatkan peserta didik dalam pemecahan masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 7. Mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. 8. Memfasilitasi kegiatan penemuan supaya peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan penemuannya sendiri. 9. Mengembangkan rasa ingin tahu di kalangan peserta didik melalui pengajuan pertanyaan. 10. Menciptakan masyarakat belajar dengan membangun kerjasama di antara peserta didik. 11. Memodelkan suatu agar peserta didik dapat beridentifikasi dan bermitasi dalam rangka memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. 12. Mengarahkan peserta didik untuk mereplikasikan tentang apa yang sudah diperoleh. 13. Menerapkan penilaian akuentik. Komponen contextual teaching and learning. Komponen contextual teaching and learning akan berhasil jika dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa juga dapat mengaplikasikan keterampilan maupun sikap ilmiah lainnya. Beberapa komponen yang ada di dalam metode contextual teaching and learning sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua menemukan atau inquiry, yang ketiga bertanya atau questioning, dan yang keempat masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, permodelan atau modeling, yang keenam refleksi atau reflection, dan yang terakhir adalah penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. F. Tujuan contextual teaching and learning. Tujuan contextual teaching and learning yaitu yang pertama, mengajarkan autentik adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam konteks bermakna, strategi. Ini menyatukan keterangan berpikir dan pemecahan yang merupakan keterangan penting dalam tatanan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry adalah merupakan pembelajaran yang berpola, ada metode matematika dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah adalah merupakan suatu kegiatan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterangan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, yaitu pembelajaran kooperatif adalah merupakan strategi belajar di mana siswa belajar kelompok kecil
saling membantu untuk memahami suatu materi pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman dalam kelompok. Yang terakhir adalah kesimpulan. Contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Belajar yang efektif harus berpusat pada peserta didik, sehingga memahami bagaimana cara peserta didik menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru. Perlu kerjasama antar kelompok peserta didik sehingga kembangkan kebiasaan sharing dalam tim. Penilaian peserta didik tidak hanya dinilai pada hasil akhirnya, tetapi juga sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.